Baik, sebelumnya kita sudah bahas yang pertama itu integral tak tentu dari fungsi aljabar. Sekarang yang kedua masih dalam bab integral tak tentu. Kesempatan ini kita bahas tentang integral tentu tapi penerapannya. Jadi ketika kita pelajari integral tak tentu, dia juga punya penerapan yang kita dapat gunakan. Jadi matematika itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan manfaat integral tak tentu itu kita gunakan untuk menghitung apa aja sih, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dia punya teori, dia katakan bahwa integral tak tentu itu dapat kita gunakan untuk memecahkan beberapa masalah. Misalnya pada kecepatan dan juga pada persamaan lintasan. Nah, untuk supaya kita dapat gunakan rumus tersebut, saya akan perlihatkan tabel bagaimana integral tak tentu itu dapat kita gunakan dalam menghitung percepatan, kecepatan, atau juga suatu persamaan lintasan. Nah, misalnya saya buat tabel, misalnya kita punya yang pertama. Ini yang pertama, misalnya kita punya fungsi fx. Maka kalau kita punya fungsi fx, kalau fungsi fx kita turunkan, berarti turunan pertamanya kita dapat tulis sebagai f aksen x. Nah, kemudian jika fungsi pertamanya ini kita sudah turunkan, dan fungsi pertamanya ini kalau kita integralkan, misalnya integral dari f aksen x dx, maka kita akan punya itu adalah dia, kalau fungsi pertama kita integralkan, maka dia akan kembali menjadi fungsi awalnya, tapi karena dia dalam bentuk integral, berarti kita tambahkan dengan suatu konstanta. Nah, ini nilainya. Kemudian kalau yang berikut, misalnya kita punya yang kedua. Kalau kita punya sebuah persamaan y sama dengan fx, misalnya ini adalah sebuah persamaan kurva. Kalau dia punya persamaan kurva nih, kalau dia punya turunan pertamanya, kalau dalam bentuk persamaan kurva ini turunan pertamanya itu disebut sebagai gradien garis singgon. Ini dasar saja dulu. Kalau kita mau belajar lebih dalam, berarti nanti kita bisa lihat pada mata kuliah kalkulus. Jadi fungsi pertama y sama dengan f disebut sebagai persamaan kurva, kemudian turunan pertamanya itu disebut sebagai garis singgung. Maka jika persamaan garis singgung ini kita integralkan, yaitu integral y aksen dx, maka kita akan peroleh kembali bentuk persamaan garis singgungnya, tapi kan dalam bentuk integral, maka kita tambahkan dengan c. Nah, kemudian itu untuk ketika dia dalam bentuk persamaan kurva. Nah, bentuk yang ketiga, kalau kita punya fungsi awal adalah turunan pertama, maka
kita punya turunan pertama ini, jika kalau kita turunkan lagi maka dia akan peroleh sebagai ya double aksen. Ketika persamaan ini kita integralkan, yaitu integral y double aksen dx, maka fungsi yang akan kita peroleh adalah y aksen ditambah dengan c, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat untuk yang berikut, yang 4. Kalau kita punya sebuah persamaan lintasan, yaitu kita nyatakan sebagai S sama dengan Ft. Ini adalah persamaan lintasan. Kemudian kalau turunan pertamanya S sama dengan Ft, maka kalau kita nyatakan F itu adalah turunan pertama dari S, maka S sama dengan S aksen itu disebut sebagai kecepatan. Nah, jika persamaan ini yaitu integral S aksen kita integralkan terhadap T, karena sini fungsinya T, maka kita akan peroleh integral dari V dt yang sama dengan S ditambah dengan C. Karena turunan pertamanya kalau kita integralkan berarti dia akan sama saja kita integralkan terhadap V yang merupakan kecepatan. Kemudian yang berikut kita punya yang kelima. Misalnya kalau fungsi awalnya kita itu adalah kecepatan V yang merupakan suatu kecepatan, kalau fungsi awalnya kecepatan, maka jika turunan pertama dari V itu kita turunkan lagi, atau A sama dengan V aksen, maka ini tuh disebut sebagai percepatan. Kemudian kalau kita integralkan, yaitu ini masing-masing kita integralkan untuk percepatannya A diintegralkan terhadap T karena merupakan fungsi waktu, maka kita akan peroleh hasil yang kita peroleh adalah hasil yang kita integralkan. Kalau kita integral dari percepatan, kalau kita yang kita peroleh adalah kecepatannya kembali menjadi V sama dengan konstanta. Dan kalau kita integralkan selalu kita kembali menemukan bentuk awalnya, tapi karena dalam bentuk integral maka selalu ditambahkan dengan suatu bilangan yaitu konstanta. Nah, sekarang dari tabel yang kita sudah uraikan di atas nomor 1 sampai nomor 5, maka kita dapat katakan bahwa dari tabel di atas diperoleh bahwa satu materi kita habiskan saat ini supaya nanti sebentar kalau ini kita tinggal kerjakan contoh soal di video berikut atau latihan soal. Maka kita dapat tulis bahwa fx itu sama dengan integral dari f aksen x dx. Kemudian yang kedua itu adalah y sama dengan integral y aksen dx, sedangkan
Yang ketiga, 1, 2. Yang ketiga, Y aksen atau turunan pertama itu sama dengan integral dari Y double aksen dx. Kemudian yang keempat, V atau kecepatan itu sama dengan integral dari percepatan. Kemudian yang kelima, integral dari S atau persamaan lintasan itu sama dengan, kalau kita mencari persamaan lintasan itu sama dengan integral dari kecepatan, yang dimana kita integralkan terhadap T atau waktu. Nah, sekarang kita akan kerjakan suatu contoh untuk penerapan integral ini. Kita hapus saja. Kita lihat contoh. Sini sebuah contoh untuk penerapan integral tak tentu. Misalnya dia punya soal sebuah benda bergerak, dengan kecepatan awal awalnya 2 meter per detik dan memiliki percepatan yang dinyatakan dalam persamaan. AT sama dengan 6T kuadrat plus 2T, dimana pada T itu sama dengan 1 detik, benda tersebut menempuh jarak 10 meter. Tentukan kecepatan atau V dan jarak yang ditempuh benda atau lintasannya yang kita simpulkan dengan S sebagai fungsi terhadap waktu. Kalau kita selesaikan, misalnya kita punya persamaan tadi, kita ingin menentukan kecepatan.
kecepatan dan juga ingin menentukan jarak atau persamaan lintasan, jarak yang ditempuh benda, kemudian ingin menentukan kecepatan. Nah, kalau kita ingin menentukan kecepatan tadi, rumus yang kita tentukan bahwa kecepatan itu merupakan integral dari percepatan, yaitu dimana percepatan adalah AT dt. Percepatan diintegralkan terhadap t, atau percepatan yang merupakan fungsi dari t atau fungsi dari waktu. Maka kalau sudah punya bentuk nanti seperti sudah dinyatakan, maka tinggal substitusikan saja integral sama dengan AT-nya berapa. AT-nya sudah dinyatakan di dalam soal sebagai fungsi waktu, substitusikan ke dalam soal. Setelah menentukan kecepatan, baru kita bisa mencari persamaan lintasannya. Nah, maka nanti diperoleh 6t kuadrat plus 2t diintegralkan terhadap t, maka nanti diperoleh integral 6t kuadrat dt itu ditambah dengan integral 2t dt yang sama dengan 6 per 3t kuadrat 6t pangkat t berarti ini 3 ditambah dengan 2 integral dari 2t berarti 2 per 2 dikali dengan t kuadrat ditambah dengan konstanta atau c. Kemudian kalau ini diperkecil maka nanti diselesaikan, maka nanti peroleh kecepatannya 6 bagi 3 berarti sini 2t pangkat 3 ditambah t kuadrat ditambah dengan c. Nah, sekarang sudah kita peroleh V sama dengan 2t kuadrat ditambah t kuadrat ditambah c. Nah, kemudian nilai C ini dapat kita tentukan konstantanya ini berapa. Nah, supaya menentukan persamaan lintasannya, maka sini kita harus tentukan nilai C. Diketahui tadi daripada soal bahwa kecepatan awal, yaitu ketika kecepatan awalnya 2 meter per detik, berarti ketika kecepatan awalnya kita punya berarti waktu pertamanya berarti nyatakan T sama dengan 0 itu V itu sama dengan kecepatan awalnya itu sama dengan 2 meter per detik. Nah, ini nih, ketika T sama dengan 0, V itu sama dengan 2 meter per detik. Persamaan ini T sama dengan V 2 meter per detik ini kita substitusikan ke dalam persamaan sana, sehingga kita peroleh sini 2 meter per detik, ini V, sedangkan ini V, maka V nya V sama dengan 2t kuadrat ditambah t kuadrat ditambah c itu sama dengan 2 kali t nya berapa, t nya 0 berarti 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah c, ini habis tinggal 2 sama dengan c, sehingga diperoleh c itu sama dengan 2. Nah, sehingga kita punya persamaan untuk kecepatannya itu diperoleh V itu sama dengan 2t kuadrat ditambah t kuadrat ditambah dengan c. Kalau sudah punya persamaan sini tambah dengan 2, kan 2 nya sudah diketahui nilainya 2, sehingga nanti sini 2. Nah, yang sekarang perlu dicari terakhir adalah persamaan lintasan atau jarak yang ditempuh benda tersebut.
Kalau mau menentukan jarak berarti bersama lintasan, berarti S itu sama dengan integral dari kecepatan, dimana yang diintegralkan terhadap T atau waktu, sehingga persamaannya sama dengan integral 2T kuadrat ditambah T kuadrat ditambah 2 dt, itu sama dengan sini 2 per 3 T pangkat 3 ditambah sepertiga T pangkat 3 ditambah sama-sama kuadrat berarti sini T pangkat sini 3 ya kan, 2T pangkat 3 karena sini kuadrat T pangkat 3 berarti sini 2T pangkat 3 berarti sini nanti sama dengan 2 per 4 T pangkat 4, ini benar sepertiga T pangkat 3 ditambah integral dari 2 berarti 2T ditambahkan dengan C, sehingga nanti diperoleh sini menjadi 1/2 T pangkat 4 ditambah 1/3 T pangkat 3 ditambah 2T ditambah C, ini S. Kemudian ketika T itu sama dengan 1, maka S itu sama dengan 10. Coba kita selesaikan. T itu sama dengan, ketika T sama dengan 1 detik, T sama dengan, ketika T itu sama dengan 1 detik, maka dia akan menempuh jarak itu 10 meter. Maka T sama dengan 1, S itu sama dengan 10. Kalau kita selesaikan, maka S itu sama dengan 1/2 T pangkat 4 ditambah 1/3 T pangkat 3 ditambah 2 T tambah C. S itu sama dengan 10, substitusikan saja, 10 sama dengan 1/2 T sama dengan 1 pangkat 4 ditambah 1/3 pangkat 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 ditambah C, 10 sama dengan ini berarti tetap 1/2 ditambah ini tetap 1/3 ditambah ini juga tetap 2 tambah C, maka 10 sama dengan 6, 5/6 ya, 3, 2, 5/6 tambah 2 tambah C, 10 sama dengan 5 ditambah 12/6 tambah C, 10 sama dengan sini 17/6 tambah 10 tambah C. Kalau ini diselesaikan, maka kita selesaikan di mana ya? Sini saja. Ini kasih batas dulu. 10 dikurang 17/6 sama dengan C. Kita hapus dulu kali ya, hapus yang ini. Kita
hapus yang ini aja. Ini sorry sini 10 dikurang 17 per 6. Kita selesaikan di sini, berarti 60 kurang 17 per 6 sama dengan C. Berarti 60 kurang 17 berarti kita punya 43 per 6 itu sama dengan C. Nah, sekarang sudah punya C, tinggal substitusikan kembali ke dalam persamaan lintasan. Maka ini tidak boleh, ini E sama dengan 1/4 1/3. Untuk persamaan lintasan berarti di sini. Ini yang perlu dihapus. Ini tidak perlu. Kalau sudah punya ini seperti oke. Ini hapus saja. Sehingga nanti C sama dengan ini. Nah, tadi ini untuk kecepatannya. Kemudian kalau ST tadi, ST itu sama dengan 1/3 atau bersama 1/2 T pangkat 4 ditambah 1/3 T pangkat 3 ditambah 2T ditambah C. Nah, ketika S itu sama dengan 1, T sama dengan 1 dan S sama dengan 10, maka C itu sama dengan ini nih, 46/3. Maka kalau kita substitusi maka 1/2 T pangkat 4 ditambah 1/3 T pangkat 3 ditambah 2T ditambah 46/3. 46/6. Ini adalah persamaan lintasan. Jadi kita dapat tulis menjadi, kalau kita mau membuat kesimpulan, jadi kecepatan benda pada saat T itu sama dengan, pada saat T adalah VT itu tadi kita peroleh 2T kuadrat, ini kan 2T kuadrat ditambah T kuadrat ditambah 2. Nah, dan posisi benda atau persamaan lintasannya kan tadi kita dituntut untuk menentukan, dan posisi benda atau S nya sebagai fungsi waktu T adalah ST itu sama dengan ini nih, yang ini 1/2 T pangkat 4 ditambah 1/3 T pangkat 3 ditambah 2T
ditambah 43 per 6. Oke. Itu jawabannya. Kalau teman-teman punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Tapi sepertinya kita harus lanjut satu contoh lagi untuk bagaimana menentukan persamaan lintasan, persamaan garis singgung, supaya nanti berikut tinggal kita kerjakan latihan soal. Ini kita hapus saja dulu. Kita bisa tulis bahwa tadi rumus penerapan integral untuk garis singgung, persamaan garis singgung sudah di awal. Sekarang kalau misalnya kita mau lihat bahwa penerapan integral tak tentu, yang lain selain yang tadi, kita untuk menentukan percepatan adalah untuk menentukan persamaan kurva dengan fungsi y sama dengan fx jika kita ketahui gradien garis singgung. Turunan pertama y terhadap x itu sama dengan m di setiap titik pada kurva. Kurva fx. Nah, sekarang kalau misalnya kita contoh untuk ini, contoh tentukan persamaan kurva. Persamaan kurva yang memiliki gradien garis singgung di setiap titik x, y, maka turunan pertamanya gradien garis singgung m-nya itu sama dengan 2x min 1 dan melalui titik empat koma dua. Di sini kita punya, kalau kita selesaikan, kalau mau selesaikan berarti penyelesaian, kita tahu persamaan garis singgungnya itu dy integral y terhadap t, ini dy dx, karena sini fungsinya x berarti sini 2x min 1. Nah, persamaan ini kalau kita selesaikan maka terhadap y, maka dy itu sama dengan 2x min 1 dx. Sehingga
kalau kita mau selesaikan tadi teman-teman ingat pada rumus ini, integral dari I aksen d t atau dx itu sama kalau dy, kalau t berarti kalau t berarti sini y plus c. Seperti itu. Kalau mau pakai dt atau dx juga boleh, kita sesuaikan dengan fungsinya. Nah, maka nanti di sini kita punya integral terhadap kedua fungsinya ini kita integralkan, maka integral terhadap turunan pertamanya sama-sama berarti integral dy itu sama dengan integral 2x min 1 dx. Integral dari integral dari y itu adalah, kita kesini saja, integral dari y itu adalah y, dan integral dari 2x berarti 2 per 2 x pangkat 2 min x ditambah c, ini bagi habis berarti tinggal y sama dengan x kuadrat min x ditambah c. Kemudian tadi kita punya titik, karena titik tadi bisa tulis ini karena kurva melalui titik 4,2, maka diperoleh kita punya titik tadi 4,2. Ini x, ini y, sehingga kalau sini y sama dengan x kuadrat, y sama dengan x kuadrat, sini min x tambah c, maka y nya 2, di sini x nya 4 kuadrat min 4 tambah c, 2 sama dengan 16 kurang 4 tambah c, 2 sini 12 tambah c, c sini 2 min 12 c sama dengan min 10 sama dengan c, c nya sama dengan 10, sehingga nanti kalau kita mau lihat substitusikan kembali ke sana, maka di sini kita bisa katakan oh jadi persamaan kurva itu adalah y sama dengan yang ini nih, x kuadrat min x min 10. Oke, itu adalah persamaan kurva yang diminta untuk kita selesaikan. Seperti demikian. Kalau teman-teman punya pertanyaan silakan tulis di kolom komentar.